Segala upaya dilakukan manusia untuk memperoleh kedamaian dari cara-cara yang biasa atau yang luar biasa. Begitu juga dari cara-cara yang benar ataupun cara yang tidak benar. Dan dalam segala upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencari damai agar hidupnya tenang dengan berbagai macam ketentraman yang diidamkan, manusia sampai pada satu titik bahwa memang mereka tidak sanggup untuk menemukan damai sejati. Ada yang mungkin damainya hanya sementara saja, damai yang jauh dari keramaian, ketentraman yang tanpa ada orang lain. Atau kita menyepi, mandiri, sendiri, dan kita merasa bahwa itulah damai. Atau kita juga latah dengan istilah healing yang mengajarkan kita untuk mencari waktu untuk memulihkan diri dengan bersenang-senang, berjalan-jalan, mengisi waktu untuk kegembiraan dan menyenangkan diri sendiri. Jelas ini semua adalah upaya mencari damai yang sekali lagi akan membawa kepada satu titik bahwa damai tidak pernah dapat ditemukan. Damai sejati tidak pernah dapat dicari. Tetapi damai sejati itu justru diberi. Pertanyaannya, siapa yang memberikan? Tentu saja yang memberikan satu-satunya adalah Sang Maha Damai, yaitu Tuhan kita. Dialah yang sebenarnya paling mengerti. Dan dia sendiri juga yang menjadi sumber solusi dari ketidakdamaian yang terjadi dalam hidup manusia, juga di dalam batin manusia. Kita perlu tahu lebih lanjut lagi tentang kiprah sang penjuang damai itu. Karena dari kiprahnya kita makin menyadari betapa damai sejati yang daripadanya lah yang kita paling butuhkan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dibacakan dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-50 ayat 33 sampai 34. Saya bacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, orang Israel dan orang Yehuda tertekan, semua yang menawan mereka, menjaga mereka ketat-ketat dan tak mau melepaskan mereka. Tetapi aku penyelamat mereka itu kuat. Namaku Tuhan yang Maha Kuasa. Aku sendirilah yang akan memperjuangkan perkara mereka dan membawa damai ke atas bumi. Tetapi ke atas orang Babel akan kudatangkan kerusuhan dan ketakutan. Ayat yang dibacakan tadi merupakan bagian kutipan dari sebuah perikop yang berbicara tentang bagaimana tindakan Tuhan kepada orang-orang Babel. Yang ke tempat itulah orang pilihan Tuhan, umat Israel, itu dibuang. Dan dalam rangka masa pembuangan yang memang berat dan tidak mudah dijalankan, mereka mengalami, orang-orang Israel itu akan ketertekanan. Mereka mengalami penindasan. Mereka dijaga ketat-ketat dan tidak bisa lepas dari segala macam masalah-masalah dalam hidup mereka. Mereka tertindas, mereka mengalami penawanan, mereka ditahan oleh berbagai macam hal yang merampas kemerdekaan mereka dan apalagi merampas ketentraman mereka. Ini semua mengajarkan sampai pada satu titik bahwa setiap kita pun pada dasarnya memiliki ketertindasan dalam hidup. Kita ditawan oleh segala hal yang tidak melulu itu hal-hal buruk. Bisa jadi hal-hal baik bisa menawan kita dan menindas kita. Yang kita pikir harta benda bisa memberikan kedamaian, sebenarnya dia sedang menindas kita dan justru sebaliknya bukan memberikan kedamaian tapi ketidaktenangan dalam hidup. Atau mungkin posisi jabatan, kedudukan yang tinggi yang dipikir dengan kedudukan itu saya bisa bebas, saya menjadi pribadi yang kuat, yang merdeka, yang penuh dengan kedamaian dan saya bisa menindas mereka yang ada di bawah saya. Dan jelas itu merupakan sebuah cara yang salah. Dan masih banyak lagi orang merasa bahwa inilah yang namanya jalan damai buat saya. Saya bisa mengalami kedamaian kalau saya sehat. Saya tidak mengalami sakit penyakit, saya akan damai. Saya tidak punya musuh, saya akan damai. Tapi segala macam hal yang kita katakan bahwa itu merupakan sumber damai kita sebenarnya sedang salah arah. Karena damai yang sejati hanya dari penebus kita, yaitu Tuhan kita.
Dialah penyelamat yang kuat seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia tadi. Ini merupakan perkataan Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa yang bilang kepada mereka yang sedang merasa tertindas, tertawan, terbuang. Tuhan mengatakan, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku penebus yang kuat. Tuhan semesta alam namanya. Dan Aku sendiri yang akan memperjuangkan perkara mereka sampai mereka mengalami ketentraman di dalam bumi ini." Jelas sekali Tuhan bertindak, dan inilah tindakan yang paling agung dan tindakan yang paling jitu, paling tepat untuk orang yang sedang tertawan, yang sedang tertahan, yang sedang terampas kedamaian dan ketentramannya. Karena itu ayat ini mau mengajak kepada kita untuk sungguh-sungguh datang dan berkawan dengan Dia yang sanggup melawan para perampas-perampas kedamaian. Dan untuk itulah Dia punya kiprah. Dia berjuang dengan cara apa? Dia menyelamatkan, Dia menebus. Kalau menebus itu berarti ada harga yang harus dibayar. Kiprah Sang Pejuang Damai itu adalah Dia menebus kita dengan harga yang mahal. Kita tahu Kristus Yesus mati di kayu salib untuk supaya apa? Kita beroleh damai sejati. Dan bukan saja kiprahnya itu menyelamatkan dan menebus, tetapi Dia adalah sosok yang dapat diandalkan, karena itu dikatakan Dia penyelamat yang kuat. Dan karena Dia kuat, Dia menguatkan kita. Inilah kiprah Sang Pejuang Damai itu. Dia menebus kita lalu menguatkan kita. Dan yang ketiga, Dia punya kuasa dan wewenang. Dia Tuhan semesta alam, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia pegang kendali atas masa-masa tidak damai kita. Atas masa-masa di mana kita salah kaprah dalam menyelesaikan konflik kita salah kaprah di dalam mencari damai kita. Dia pegang kendali dengan lalu akhirnya mau mengundang setiap orang yang berjuang mencari damai. Dia mengatakan damai tidak perlu dicari, Aku sendiri yang akan memberi. Dengan cara apa? Berkawanlah dengan Aku, Juru Selamatmu. Berkawanlah dengan aku beri kekuatan. Berkawanlah dengan Aku agar engkau tidak ditawan, karena Aku pegang kendali. Aku Maha Kuasa. Aku yang akan mengusir musuh-musuhmu. Bukankah tadi di ayat terakhir Dia katakan, ke atas orang Babel akan kudatangkan kerusuhan dan ketakutan. Sebaliknya atas umat pilihan Tuhan yang berkawan dengan Tuhan, Sang Penyelamat yang Maha Kuat dan Maha Kuasa itu pegang kendali atas hidup kita. Dia akan memperjuangkan perkara kita dan membawa damai dalam hati hidup kita. Peace in heart and peace on earth. Dan inilah cara Tuhan. Karenanya hari ini saat engkau sedang lelah cari-cari damai ke sana sini, minta perdamaian dari orang lain, minta dukungan orang lain supaya hidup kita damai, hati-hati, itu semua terbatas dan tidak pernah dapat memberi damai sejati. Karena damai tidak perlu dicari, tapi diberikan. Dan diberikan oleh Dia penyelamat yang kuat, diberikan oleh Dia pegang kendali atas alam semesta dan pegang kendali atas hidup kita. Karena itu percayakanlah hidupmu kepadanya. Berkawanlah dengan Dia agar engkau sanggup juga melawan segala macam musuh yang merampas kedamaian kita. Kita juga dimampukan saat berkawan dengan Dia, penebus yang kuat, penyelamat yang hebat itu, maka saat kita berkawan dengannya, kiprah Sang Pejuang Damai itu akan kita alami. Memberikan gairah dalam hidup kita untuk tetap hidup damai dengan Tuhan, untuk tetap kita berjalan di jalan damai bersama dengan Tuhan, damai yang bukan tanpa persoalan, tapi damai yang bisa mengatasi persoalan, damai yang bukan menjauhi keramaian, tapi damai yang tetap ada di hati saat kita ada di tengah-tengah keramaian. Tuhan mengasihi kita, ayo andalkan Dia. Dia sedang berjuang untuk damai kita. Karena itu hormati perjuangannya. Dengan apa? Berkawan dengannya, berteman dengannya, dan terus mau diiring jalan hidup kita oleh Dia Sang Damai. Kalau aku cari damai, hanya kita temukan di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita sekalian, salam damai. Amin.